Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia lanjutan dari materi kemarin, materi untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Sebelum kita lanjut, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Guru hebat, negara kuat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap menjaga jarak Anda dengan orang lain. Sayangilah diri Anda dan keluarga Anda di rumah agar selalu terhindar dan terlindung dari wabah virus corona. Dan semoga virus ini bisa segera menghilang dari negeri kita tercinta ini. Lanjut ya. Menanalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Jadi ini masih berkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya. Nanti saya akan bagikan linknya ya kepada Anda yang mungkin belum menonton. Mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Jadi pada bagian pertama ini mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Jadi setiap teks memiliki struktur, artinya susunan ya. Susunan-susunan tertentu jadi nanti silakan kalian lihat sampai dengan selesai video ini. Silakan perhatikan di layar Anda masing-masing. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi ungkapan tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nanti sebentar saya akan berikan contoh. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul Kiat Berwawancara Kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Paragraf 1 ya, terdapat pada paragraf 1. Jadi silakan Anda buka contoh tersebut. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 9. Nanti saya akan berikan linknya ya di deskripsi. Penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijadikan dengan baik. Paragraf ke-10. Seperti itu ya. Jadi silakan Anda buka lagi. Ini contoh diagramnya. Kiat menata rambut pendek. Silakan dibaca. Jelaskanlah struktur membentuk teks tersebut secara jelas. Ini saya tidak akan meminta Anda untuk mengerjakan tugas ini ya. Ini tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis ya. Mengungkapkan unsur kebahasaan. Jadi untuk strukturnya seperti tadi yang sudah saya berikan penjelasan. Ini ya, nanti sebentar juga akan saya berikan contoh lebih lanjut kepada Anda agar Anda lebih mengerti dan memahami. Bentuk dasar, ini kata ya, pasti. Setelah digabung menjadi pastikan karena ditambah dengan partikel atau imbuhan kan menjadi pastikan.
maknanya juga berubah. Karena ini adalah bentuk dasar pasti, dan setelah ditambah, imbuhankan, maknanya juga menjadi berubah. Paham ya? Tunjuk, tunjukkan. Seperti ini ya. Ditulis juga ini. Tulis ya. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Silakan kalian baca dan tulis. Digambar juga seperti ini ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause untuk menulisnya. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya struktur itu terbagi menjadi 3: tujuan, langkah-langkah, penegasan kembali. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang berikut, kaidah kebahasaan itu memiliki 5. Silakan kalian perhatikan di layar Anda. Membuat teks prosedur yang baik dan benar sebaiknya mengacu pada beberapa aturan kebahasaan berikut. Ini ya. Menggunakan kalimat deklaratif. Tujuan penggunaan kalimat deklaratif adalah memberikan informasi yang jelas dan ringkas dalam teks jenis prosedur. Kalimat deklaratif bisa diletakkan sebagai pengantar dan penutup. Misalnya, resep membuat bolu keju ini bisa kalian praktekkan tanpa oven. Seperti itu ya. 2. Menggunakan kata perintah. Sebuah teks yang memaparkan tentang cara kerja sangat cocok memasukkan kata perintah, sebab kata-kata tersebut mengandung makna menyuruh atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Beberapa contoh kata perintah: masukkan, campurkan, oleskan, taburkan, pilihlah, bukalah, pasanglah. Ini meminta ya, meminta orang tersebut untuk menuruti apa yang ia inginkan. Seperti itu ya. Menggunakan kata hubung temporal sederajat. Menyusun langkah untuk melakukan satu hal juga harus menggunakan kata hubung temporal sederajat ya. Kata hubung ini sebaiknya diletakkan di tengah kalimat. Contoh: lalu, kemudian, selanjutnya, dan sesudahnya. Contoh ya bentuk kalimat. Setelah Anda menaburkan garam dalam makanan, lalu taburkanlah kembali gula sebagai rasa tambahan manis dalam makanan tersebut. Kata lalu ya. Paham ya? Itu maksudnya diletakkan di tengah, sebaiknya diletakkan di tengah karena menghubungkan kalimat yang sebelumnya dan kalimat yang sesudahnya. Paham ya? Berikut adalah contoh penggunaan dalam kalimat irisan bawang sesuai selera. Jadi ini ya, contohnya: iris bawang bombay sesuai selera. Lalu, ini ya, kata lalu. Lalu, goreng hingga berbau harum. Ini contohnya ya. Jelas ya? Menggunakan kata hubung kronologis, yaitu hubungan waktu ya. Kata hubung kronologis sangat penting dalam teks yang memuat langkah kerja. Contoh konjungsi tersebut yaitu kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga. Contohnya dalam kalimat, perhatikan ya di layar Anda masing-masing. Pertama, tuangkan. Pertama ini ya, ini maksudnya menerangkan langkah awal yang harus kita lakukan itu seperti apa ya. Pertama, tuang air ke dalam panci kecil dan panaskan hingga mendidih. Kedua, jadi setelah langkah pertama, langkah keduanya ya. Langkah keduanya, masukkan mie ke dalam air yang telah mendidih. Ketiga,
angkat mi menggunakan tirisan. Paham ya? Seperti itu ya. Jadi kita mengelompokkan ataupun kita mengurutkan sesuai dengan aturan dan urutan yang sebenar-benarnya. Paham ya? Yang berikut, menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif berfungsi untuk meluaskan tulisan teks prosedur yang kamu buat. Alasannya, kalimat tersebut seakan mengajak pembaca untuk berinteraksi ya. Jadi seakan-akan kita dipanggil untuk saling berbincang-bincang atau saling terhubung ya, seperti itu ya. Posisi kalimat interrogatif idealnya di bagian pembuka ataupun penutup. Contoh penggunaan di bagian pembuka. Apakah kalian ingin membuat cilok tanpa gagal? Itu pada kalimat pembukanya. Berikut resepnya. Ini ya. Silakan kalian baca. Sedangkan penggunaan di bagian akhir, kapan kalian akan mencoba resep ini? Dijamin akan ketagihan. Jadi, pada intinya, kedua contoh kalimat ini sama-sama menawarkan atau sama-sama mengandung unsur bujukan ya, unsur bujukan agar kita melakukan apa yang diminta dalam teks tersebut. Paham ya? Berikut ciri teks prosedur yang membedakannya dengan jenis teks lain. Yang pertama, ditulis secara berurutan, detail dan akurat. Yang kedua, diisi oleh susunan kalimat yang mengandung perintah dan anjuran, seperti contoh-contoh sebelumnya. Yang ketiga, didominasi oleh penggunaan kalimat aktif dan kata penghubung, seperti contoh-contoh tadi ya. Yang keempat, dilengkapi dengan syarat tertentu yang harus dilakukan. Yang kelima, dilengkapi dengan tujuan yang biasa tertulis di bagian awal teks. Contoh teks prosedur secara umum, jenis teks prosedur ada dua, yaitu teks sederhana dan teks kompleks. Berikut contoh tiap jenis teksnya. Perhatikan ya. Contoh teks prosedur sederhana. Cara membuat agar-agar. Cara membuat agar-agar ya. Ini resep. Silakan kalian baca dan ditulis juga. Ini ya. Ini contoh dari teks prosedur sederhana. Dan ini adalah contoh dari teks prosedur cara membuat bunga dari sabun. Ini silakan kalian lihat dan tulis. Nah, ini ya. Jadi agak lebih panjang ya. Agak lebih panjang. Nah, berikut kesimpulannya. Jadi pada dasarnya dua teks tersebut sudah diberikan contoh ya. Sederhana dan kompleks, artinya sederhana hanya bentuknya pendek, kompleks itu lebih panjang lagi ya, lebih ribet artinya. Jadi pada kesimpulannya, teks prosedur berisi instruksi sederhana maupun panjang untuk melakukan suatu hal hingga selesai, artinya harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditulis dan urutan-urutan yang telah ditulis, telah dipaparkan oleh si penulis ataupun si pemberi resep untuk melakukan sesuai dengan panduan dan langkah yang ditulis. Paham ya? Ciri yang paling menonjol dari teks ini adalah penggunaan kalimat imperatif dan kronologis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Karena memang mengandung makna perintah spesifik dan berurutan. Pada umumnya teks berupa cara melakukan sesuatu dilengkapi dengan gambar, dengan bantuan visualisasi semacam itu, pembaca akan lebih mudah memahami dan mempraktikkan instruksi yang
tertulis. Seperti itu ya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.